Kamera pengawas merekam pasangan suami istri yang merupakan pelaku pencurian yang beraksi di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Melihat adanya sepeda yang terparkir di sebuah gang yang tidak dikunci, para pelaku yang berkendara sepeda motor tersebut langsung membagi tugas. Istri menunggu di sepeda motor sambil menggendong bayinya, sedangkan suami beraksi mencuri. Situasi yang sepi dan tidak adanya aktivitas warga membuat para pelaku leluasa membawa kabur sepeda milik warga. Pelaku datang dari arah sana, berdua suami istri, perempuan membawa anak kecil, ditaruh di depan, mungkin usianya masih kecil, masih bayi sepertinya. Pelaku yang laki-laki sempat pura-pura nelpon kemari, setelah dia melihat ke arah sana merasa aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda tersebut. Lalu diikuti oleh istrinya membawa sepeda motor. Pak, itu memang sepedanya setiap hari itu ditaruh di sini, Pak? Ya, betul. Jadi sepeda itu memang karena beliau kerja menggunakan sepeda, terus lokasi rumahnya emang sempit, ya jadi tidak mungkin taruh di dalam, jadi dia taruhnya di luar. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian ratusan ribu rupiah. Korban tidak melaporkan kasus ini ke polisi, namun memviralkannya ke lingkungan warga dan media sosial. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Lisa Mariana diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Polisi tidak melakukan penahanan setelah Lisa diperiksa sebagai tersangka di Barreskrim Polri. Ya, oke, udah. Kami mendampingi klien. Selama 5 jam lamanya, Lisa Mariana diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Lisa dicecar 44 pertanyaan. Usai diperiksa, Lisa tak banyak bicara. Ia hanya mengaku jika kasus ini memberikan banyak efek dalam hidupnya. Lancar, bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget, dan alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dah itu aja. Ya, terima kasih. Sementara itu, pemirsa, pengacara Lisa Mariana, John Boy Nababan, mengaku kliennya akan kooperatif dan juga menjalani proses hukum hingga ke pengadilan. Menghargai semua proses-proses yang sudah dijalankan oleh Cyber Bandung, dan kita juga terima kasih. Ya, kedepannya kami siap untuk kooperatif dan Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahman Basyaiban, Gus Yazid Basyaiban, melaporkan ancaman pembunuhan ke Polda Metro Jaya. Ancaman pembunuhan diterima melalui pesan singkat dari orang tak dikenal setelah Gus Yazid mengunggah konten di media sosial terkait dugaan penyalahgunaan dana Pilpres 2024. Gus Yazid mengaku tak hanya dirinya, namun juga istri dan anaknya turut mendapat ancaman serupa. Pihaknya berharap polisi dan pemerintah memberikan perlindungan serta mengungkap pelaku di balik ancaman tersebut. Dana Pilpres, ayo bantah. Kalau memang itu panjenengan merasa tidak menyunat dana Pilpres, bantah, enggak apa-apa. Gitu. Saya punya data, saya punya buktinya kok. Gitu. Enggak usah ngancam keluarga saya, enggak usah ngancam istri saya gitu. Istri saya ini shock ya, sampai teriak-teriak. Dia minta TikTok saya dihapus. Saya tidak akan hapus. Pemirsa, Kepala Desa Munjul Pandeglang, Banten, Iip Suramiharja, mengakui sosok laki-laki dalam video mesum yang beredar adalah dirinya. Dia menyebut aksi tak senonoh dalam video itu terjadi sudah lama sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Kok gitu sih? Viral di media sosial, sebuah video mesum seorang laki-laki dengan seorang perempuan melakukan tindakan asusila di dalam mobil. Belakangan diketahui aktor dalam video tersebut merupakan Kepala Desa Munjul Pandeglang, Banten, Iip Suramiharja. Namun belum diketahui siapa perempuan dalam video. Iip yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak ini mengakui sosok laki-laki dalam video mesum yang beredar adalah dirinya. Ia menyebut aksi tak senonoh dalam video itu terjadi sudah lama sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa. Saya dilantik kemarin kurang lebih tanggal 14 Agustus dan saya yakin dari tanggal 14 Agustus sampai hari ini
kode etik, sumpah jabatan saya selalu jaga. Artinya saya yakin bahwa bulan peristiwa itu bukan sesudah saya dilantik sebagai kepala desa tambahan 2 tahun jabatan. Pertama bahwa didugakan itu di tempat umum. Saya jawab bahwa kalau didugakan tempat umum itu bukan tempat umum tapi tempat pribadi. Sementara itu, Pemkab Pandeglang akan menelusuri video viral tersebut, termasuk memeriksa Kepala Desa Munjul. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Bekasi, Jawa Barat bantah ada dugaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap karyawati. Pada kasus dugaan kekerasan dan pelecehan, polisi masih melakukan penyelidikan. Kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa RDA, pegawai SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat masih dalam penyidikan polisi. Penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti serta rekaman kamera CCTV. Dalam narasi rekaman CCTV yang viral di media sosial, korban mengalami kekerasan fisik dan verbal serta pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh MKP atasan korban. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Korban yang tak terima melaporkan atasannya ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain itu, Muhammad Kevin Pradana, Kepala SPPG Bekasi Selatan, membantah semua tuduhan korban. Bisa saya jelaskan, kemarin itu saya megang tangan dia itu bukan bukan pelecehan, tapi saya sedang minta maaf kepada dia untuk memulai bekerja besok lagi secara normal. Sebelumnya, penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui rangkaian kasus tersebut. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi. Sementara itu, rekaman CCTV di lokasi kantor SPPG Jatimekar juga turut disita. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena pelapor belum bisa menghadiri, kita meminta keterangan. Sebelumnya, video viral di media sosial seorang karyawati SPPG dinarasikan dianiaya atasannya di SPPG wilayah Jatimekar, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain kekerasan fisik, korban disebut juga mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Kebakaran hebat terjadi pada sebuah ruko penyedia oli dan suku cadang motor di Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang korban dilaporkan tewas terbakar dalam kejadian ini. Terjadi kebakaran di sebuah ruko penyedia oli dan spare part motor di daerah belakang lintas di Kota Padang, Sumatera Barat. Asap tebal disertai api membumbung tinggi dari dalam ruko sehingga membuat warga panik dan berlari keluar dari rumah. 7 unit armada pemadam diterjunkan ke lokasi dengan dibantu 2 unit ambulan. Setelah api berhasil dijinakan, petugas menemukan seorang korban tewas di dalam ruko. Tadi ada korban 2, 1 orang, lebih kurang umurnya 30 tahun. Jenis kelamin Pak? Laki-laki. Ini karyawan atau bagaimana nih Pak? Pemilik. Satu ruko beserta isi dan 2 unit sepeda motor hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah, sementara 4 bangunan lainnya berhasil diselamatkan. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di Mamasa, Sulawesi Barat memutus jembatan penyeberangan menuju lokasi perkemahan pramuka. Sejumlah siswa sempat terbawa arus saat menyeberangi sungai yang meluap.
Jembatan penyeberangan menuju lokasi perkemahan pramuka gugus depan SMP Negeri 1 Mamasa, Lambanan Mamasa, putus dan hanyut terseret arus sungai yang meluap. Peristiwa terjadi saat debit air sungai tiba-tiba meningkat akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Sejumlah wali murid yang sudah terlanjur menyeberang langsung panik karena tak bisa balik menyeberang usai melihat anak-anaknya di lokasi perkemahan. Pihak kepolisian bersama tim rescue BPBD Mamasa langsung diturunkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi. Sementara itu, seluruh siswa yang tengah mengikuti kegiatan perkemahan dipastikan dalam kondisi aman di dalam tenda masing-masing dan tak ada kendala. Tidak ada korban jiwa dan saat ini kondisi air dilaporkan sudah mulai surut. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan.